Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini akan kembali membahas sebuah tema, nasib orang benar dan orang fasik. Dengan judul renungan, kewajiban yang teguh. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Ester 9, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 32, dengan ayat utama pada Ester 9, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya saya mengundang setiap kita untuk mengawali perenungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setiamu yang masih diberikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih dapat kembali mendengarkan firman Tuhan yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh dapat kami terima dengan baik, dan kami juga mampu menerapkannya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, berikut adalah firman Tuhan di dalam Ester 9, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Penetapan Hari Raya Purim. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai, mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu, telah merancangkan kehendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu, dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester, sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang Hari Raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai orang Yahudi itu, dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri serta keturunan mereka, mengenai hal berpuasa dan beratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam budaya modern yang sangat mengagungkan kebebasan individu dan menghendaki otonomi mutlak, maka kata wajib atau kewajiban seringkali terdengar kaku, mengekang, dan mengikat. Kita cenderung berpikir bahwa segala sesuatu yang bersifat harus seolah-olah akan merampas sukacita hidup kita. Namun jika kita merenungkannya dengan tenang, kita akan menyadari bahwa kewajiban sesungguhnya adalah pagar pelindung bagi kelangsungan hidup kita sendiri. Sebuah pernikahan Kristen dapat bertumbuh dengan kokoh dan aman justru karena ada kewajiban untuk menjaga kesucian pernikahan dan kesetiaan di antara suami dan istri. Rasa aman akan muncul ketika seseorang tahu bahwa pasangannya memegang teguh komitmen tersebut, dan sebaliknya. Demikian pula seorang anak akan berlatih dan mengekspresikan kasih dan tatanan sosial dan moral yang sehat melalui kewajiban untuk menghormati orang tuanya. Tanggung jawab moral seperti ini akan menjadi ruang yang subur bagi bertumbuhnya kasih sejati. Kebenaran mengenai keindahan komitmen ini dipaparkan secara mendalam di dalam penutup kitab Ester. Setelah mengalami pembalikan keadaan yang luar biasa di mana Allah dalam kedaulatannya menyelamatkan umatnya dari rancangan jahatnya Haman dan menetapkan nasib yang adil bagi orang benar dan orang fasik, bangsa Yahudi tidak membiarkan momen ini berlalu begitu saja. Mordekai menuliskan surat kepada seluruh orang Yahudi untuk menetapkan perayaan Purim. Ester 9 ayat 27-28 mencatat bahwa orang Yahudi menerima perayaan ini sebagai sebuah kewajiban dan ketetapan bagi diri mereka, keturunan mereka, dan semua orang yang bergabung dengan mereka. Mereka bersepakat untuk tidak melalaikan hari-hari tersebut turun-temurun di setiap kota dan daerah, agar peringatan akan perbuatan besar Allah tidak pernah lenyap dari sejarah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketetapan untuk menjadikan perayaan ini sebagai sebuah kewajiban menyingkapkan pemahaman tentang natur manusia. Kita adalah makhluk yang sangat mudah lupa akan kebaikan Tuhan ketika situasi di sekitar kita sudah membaik. Di tengah kenyamanan dan berlalunya waktu, manusia cenderung melupakan pertolongan Tuhan dan menganggap keberhasilan hidup sebagai hasil usaha sendiri. Disinilah pemeliharaan Allah yang melintasi generasi dijaga melalui tatanan kewajiban rohani yang terstruktur. Menjadikan perayaan Purim sebagai kewajiban bukanlah bentuk kewajiban saja, melainkan sebuah respon syukur yang nyata. Kewajiban tersebut menjadi acuan bagi keturunan mereka agar tetap berpaling pada fakta bahwa Allah yang berdaulat senantiasa aktif bekerja memelihara umat pilihannya. Kita perlu memahami bahwa setiap kewajiban moral dan sosial yang kita hidupi dalam hubungan antar manusia tidak pernah berdiri sendiri, melainkan berakar secara vertikal pada kewajiban mutlak kita kepada Allah. Sebagai ciptaan yang telah ditebus, seluruh keberadaan kita adalah miliknya yang mutlak di bawah pemerintahan kedaulatan Allah. Seorang teolog bernama Johannes Calvin di dalam karyanya yang berjudul Institute of Christian Religion menjelaskan bahwa hukum dan kewajiban moral yang Allah berikan bukanlah untuk membelenggu manusia, melainkan berfungsi sebagai penuntun hidup yang kudus bagi orang percaya yang telah dimerdekakan oleh kasih karunia. Calvin menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah merupakan ekspresi tertinggi dari manusia yang sadar akan anugerah Allah yang dicurahkan kepadanya. Dan pemeliharaannya atas tatanan ciptaan dinyatakan ketika setiap individu menjalankan perannya dengan setia di hadapan Allah. Ketika kita setia pada kewajiban dalam keluarga maupun jemaat, kita sedang merefleksikan keadilan dan keteraturan dari Allah yang berdaulat. Oleh karena itu, marilah kita melihat kembali setiap tanggung jawab dan kewajiban hidup kita hari ini dengan iman.
Janganlah memandang tugas pelayanan di gereja, kesetiaan dalam pernikahan, atau tanggung jawab mendidik anak sebagai beban berat yang melelahkan hati. Kita perlu menyadari bahwa di dalam kedaulatan Allah yang mengatur segala masa, Dia memakai setiap kewajiban tersebut untuk membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus dan menjaga hidup kita tetap berada di dalam jalur anugerah-Nya. Mari kita menjalani setiap hari dengan ketetapan hati yang teguh untuk berjalan dalam kesetiaan, percaya bahwa tangan Allah yang tidak kelihatan selalu memimpin langkah orang benar. Kiranya seluruh sikap hidup dan keputusan yang kita buat senantiasa mendatangkan pujian serta kemuliaan bagi namanya yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam kasih-Mu yang sempurna, Engkau memberikan hukum-Mu yang memang membatasi kami. Tetapi kami tahu pembatasan itu Engkau lakukan agar kami dapat terhindar dari segala hal yang akan merugikan diri kami sendiri. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk menyadari kesalahan kami, kelalaian kami, dan biarlah Tuhan di dalam kasih-Mu yang sempurna, kami boleh berubah menjadi pribadi yang lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam hidup kami yang sementara ini nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohon kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.